Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Kita mulai dari fabaddala. Fabaddala diartikan lalu telah mengganti. Fa ini adalah alfa istinafiyah, dia huruf istinafiyah yang menandakan bahwa ini dimulainya sebuah kalimat baru. Sedangkan baddala merupakan fi'il madhi, dia kata kerja lampau. Artinya masa lalu, sehingga di situ diterjemahkan baddal itu artinya telah mengganti. Alladzina ini adalah isim mausul, dia adalah merupakan fa'il, dia adalah pelaku dari baddala. Jadi siapa yang telah mengganti itu adalah orang-orang yang. Alladzina isim mausul sebagai fa'il. Ketika ada isim mausul tentu ada silah mausul, dan silah mausulnya adalah zolamu, merupakan susunan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi, kata kerja lampau, dan fa'ilnya adalah wawu jamaah dengan tanda alif di sana yang tentu aid kembali kepada alladzina yang menunjukkan bahwa pelakunya itu jamak atau banyak. Sehingga alladzina zalamu yakni orang-orang yang zalim sebagai fa'il atau pelakunya. Qaulan itu diterjemahkan sebagai perkataan atau perintah ya. Qaul perkataan, dalam hal ini adalah perintah. Qaulan ini kenapa tandanya nasab? Yakni terlihat di situ ada fathah, harokatnya di bagian akhirnya karena dia adalah sebagai maf'ul bi atau objek. Karena dia sebagai maf'ul bi tentu dia mansub dan tanda nasabnya adalah fathah di akhir katanya. Ghairal ladzina. Ghairo ini artinya tidak. Ghairo dalam ini adalah sebuah sifat, dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah di sana. Jadi alladzi merupakan isim mausul fi mahalli jarrin, dia mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Kata kerja lampau kila ini artinya fi'il madhi, dia adalah kata kerja yang lampau, mabani lil majhul yang dia pasif. Sehingga diterjemahkan qila, diperintahkan atau dikatakan. Lahum, kita tahu bahwa ini adalah susunan jar majrur. Dia ta'aluk, dia berkaitan langsung, dia menyempurnakan, dia menerjemahkan dari naibul fa'il yang dihilangkan. Karena sebagaimana yang kita tahu, ketika ada fi'il yang majhul atau fi'il yang atau kata kerja yang pasif, tentu tidak ada fa'il di sana, yang ada adalah naibul fa'il atau penggantinya fa'il. Qila lahum diartikan diperintahkan kepada mereka. Fa'anzalna, fa'anzalna diartikan sebab itu kami timpakan. Fa di sini adalah huruf athof yang artinya maka. Anzalna merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau dengan fa'ilnya di situ terlihat na yang kita baca, kita kenal dengan nahnu. Yang fa'anzalna diterjemahkan sebab itu kami telah timpakan atau anzalna telah kami turunkan. Alalladzina ini adalah merupakan susunan jar majrur. Ala itu artinya atas, alladzina orang-orang yang zolim dimaksud di situ. Tentu dia ta'aluk karena ini adalah susunan jar majrur, dia ta'aluk, dia menyempurnakan, dia berkaitan dengan fi'il, dalam hal ini adalah anzalna. Dzalamu di sini tentu dia sebagai silah mausulnya karena alladzina merupakan isim mausul. Tentu setiap isim mausul membutuhkan
silah mausul dalam hal ini adalah zolamu, maka zolamu ini sebagai silah mausulnya dari alladzina, susunan fi'il fa'il yang fa'ilnya ada wawu jamaah ditandai dengan alif di sana, ada wawu jamaah yang menunjukkan aid kembali kepada alladzina yang jamak. Berikutnya adalah rijzan. Rijzan ini diartikan dengan siksa. Rijzan kenapa kemudian fathah dibacanya di bagian akhir? Karena dia adalah sebagai maf'ul bih, objek. Dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang nasab, maka tanda nasabnya di situ adalah fathah minas samai. Susunan jar majrur terdiri dari min dan as-samai, tentu dia ta'aluk berkaitan dengan fiilnya. Bi ini adalah huruf jar dan ma di situ sebagai ma masdariyah yang menjadikan fiil setelahnya yang jatuh setelah ma ini sebagai masdar muawwal. Kanu ini adalah fiil madhi nakis, dia menjadi masdar muawwal. Di situ ada wawu jamaah yang menunjukkan dia sebagai isimnya kana, sedangkan yafsukuna sebagai khobarnya kana. Yafsukun diartikan mereka berbuat fasik. Yafsukun masuk dalam fi'il mudhari karena diawali dengan huruf mudhari'ah berupa ya dan dia rofa. Tanda rofanya adalah thubutun nun di sana karena dia masuk dalam fi'il yang 5 dan tidak dimasuki oleh amil jazm maupun amil nasab. Sehingga secara umum bisa kita terjemahkan fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas samai. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.